Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putu Amarta Saudika Sukma, NIM 1501707. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester take home dari SI 4131 mata kuliah pengembangan sumber daya air. Berikut adalah outline yang akan saya jelaskan. Bagian A berisi tentang ajakan pengembangan sumber daya air, mutu diri, kurikulum vitae, dan pemahaman PSDA, serta alternatif rencana career planning dan penggunaan plastik dan tisu. Kemudian bagian B, rencana praktik integritas PSDA dan penilaian terkait anti korupsi. Kemudian yang bagian C, adalah bagian terakhir, adalah usulan praktik pelatihan integritas diri dan doa untuk suksesnya PSDA di Indonesia. Kita langsung saja ke bagian A. Ini adalah gerakan bersama yang ingin saya ajak untuk bersama-sama kita lakukan untuk mewujudkan pengembangan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengingatkan diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya, dan tidak mencemari sumber air. Kemudian saya mengajak kita semua untuk mengurangi penggunaan air tanah dan melakukan rainwater harvesting di rumah masing-masing, meskipun secara sederhana. Selanjutnya adalah melakukan konservasi lahan secara mikro di sekitar rumah dengan menanam pohon di lahan-lahan kosong atau taman. Selanjutnya adalah melakukan instalasi pengolahan air limbah di rumah jika memungkinkan, agar tidak membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sumber air atau sungai. Kemudian selalu mengawal dan memantau setiap pembangunan yang dilakukan, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah selalu mengawal dan memantau setiap kebijakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, terutama terkait dengan pengembangan sumber daya air. Baik, selanjutnya ini adalah kurikulum vitae saya. Berikut adalah deskripsi mengenai diri saya, baik dari kontak, pendidikan, kemampuan hard skill maupun soft skill, penghargaan, pengalaman organisasi, dan pengalaman akademik. Selanjutnya adalah moto diri. Moto diri saya adalah sukses, berguna, benar. Ini telah menjadi moto atau slogan hidup saya selama lebih dari 5 tahun. Intinya adalah, pertama, saya harus sukses dalam mengerjakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab saya, serta sukses meraih impian saya. Kedua, saya harus berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar saya, karena kesuksesan sejati adalah kebergunaan bagi kita semua, sesama. Kebergunaan kita bagi sesama. Kemudian, seluruhnya harus saya lakukan berdasarkan kebenaran. Karena kebenaran, baik itu kebenaran dari segi kesusilaan, norma, maupun hukum yang berlaku. Nah, ketiga poin inilah yang harus saling melengkapi dan menghidupi satu sama lain dalam kehidupan saya. Selanjutnya adalah beberapa pemahaman tentang PSDA yang saya dapatkan melalui kuliah ini. Yang pertama adalah rainwater harvesting. Ini adalah topik pertama yang diberikan pada kuliah, mengenai perencanaan area koleksi, sistem alat angkut, dan fasilitas penyimpanan pada instalasi rainwater harvesting sederhana di rumah. Saya juga telah melihat beberapa contoh rainwater harvesting, baik yang sudah menggunakan penampungan dan mesin yang ditunjukkan oleh Pak Agung pada saat kuliah, maupun di pedesaan yang masih menggunakan bak-bak sederhana. Selanjutnya adalah perencanaan bendungan, baik itu menghitung live storage, menghitung dead storage, aspek material, aspek fondasi, aspek hidrologi, dan perhitungan operasi waduk. Dan kami juga telah melakukan perencanaan bendungan melalui tugas besar. Selanjutnya adalah paradigma baru drainase. Paradigma baru drainase ini terdiri atas mengendalikan air permukaan, memanfaatkan untuk persediaan air baku, meresapkan air permukaan sebanyak-banyaknya, dan mempertimbangkan konservasi air. Nah, ini berhubungan juga dengan konservasi lahan, di mana konservasi lahan yang kita pelajari di kuliah ini adalah ada metode vegetatif, metode kimiawi, dan metode mekanik. Dan khususnya yang ingin kita semua lakukan adalah memprioritaskan metode vegetatif agar memperkecil intervensi kita terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah yang terakhir yang paling berkesan untuk saya adalah building with nature, karena di PSDA ini kita tidak hanya membicarakan tentang bendungan atau
grey building yang terbuat dari beton, atau perlindungan pantai, perlindungan sungai, dan lain-lain, tapi kita berusaha membangun bersama alam, tidak hanya menggunakan bangunan abu. Yang paling berkesan juga bagi saya adalah adanya kuliah tamu aquaculture dari Universitas Diponegoro yang menjelaskan bahwa perlindungan pantai pun bisa dilakukan sembari dengan meningkatkan potensi ekonomi di pantai dengan aquaculture. Kemudian ini adalah karir planning saya. Sebelumnya saya melakukan analisis SWOT dulu terhadap diri saya. Ini adalah analisis SWOT secara sederhana yang saya lakukan. Strength yang saya miliki adalah memiliki kemampuan dan pengalaman mengajar, baik sebagai asisten, dosen, sebagai mentor, maupun sebagai pengajar di bimbingan belajar. Kemudian kelemahan saya adalah pemahaman dan skill di bidang PSDA masih perlu ditingkatkan. Kemudian dari sisi eksternal, opportunity yang saya miliki adalah adanya perguruan tinggi di daerah yang membutuhkan pengajar di bidang teknik sipil atau hidrologi, dan adanya potensi PSDA yang baik di daerah saya. Kemudian threat-nya adalah masih kurangnya pengembangan sumber daya air di daerah. Jadi belum adanya upaya yang masif untuk pengembangan sumber daya air di daerah saya. Strategi yang dapat dikembangkan dari SWOT ini adalah untuk strategi strength opportunity. Saya bisa mengembangkan karir planning saya menjadi dosen di bidang hidrologi dan atau turut serta berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya air di daerah sebagai insinyur. Kemudian untuk strategi weakness dan opportunity, bisa melanjutkan studi di bidang hidrologi agar dapat berpartisipasi dengan baik. Kemudian ST-nya, strength dan threat, menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat di bidang PSDA, karena mungkin pengembangan secara fisik belum begitu masif, maka saya bisa menjadi konsultan pemberdayaan masyarakat saja di bidang PSDA, agar bisa melakukan pengembangan sumber daya air yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian weakness dan threat, melanjutkan studi di bidang hidrologi untuk menemukan alternatif yang dapat dilakukan. Nah, dari beberapa strategi ini saya mengembangkan beberapa alternatif karir planning saya setelah lulus S1 Teknik Sipil. Berikut adalah diagramnya. Saya mempunyai 3 alternatif setelah lulus S1 Teknik Sipil. Yang pertama adalah meneruskan studi S2 Teknik Sipil maupun hidrologi. Nah, dengan path yang paling kiri atau yang pertama ini, langkah selanjutnya adalah bisa melanjutkan langsung studi S3 untuk Teknik Sipil atau hidrologi, atau melamar menjadi dosen terlebih dahulu, kemudian melanjutkan studi S3 lagi. Kemudian setelah itu kembali ke Bali, dan saya juga ingin mengajar di Bali juga, menjadi konsultan atau ahli perencana PSDA di Bali. Dan selain itu juga selanjutnya adalah mendirikan usaha. Ada 2 alternatif lagi setelah bisa menjadi konsultan atau perencana PSDA di Bali adalah mendirikan usaha di bidang pengembangan sumber daya air, karena saya tertarik dengan bidang itu, terutama di bidang pariwisata dan aquaculture, atau menerima amanah sebagai salah satu pengambil kebijakan atau menjadi pejabat publik yang bisa berandil lebih banyak dan berguna bagi masyarakat. Nah, untuk karir path yang lain juga sama muaranya, baik itu bekerja mencari pengalaman di bidang PSDA di Jawa maupun pengalaman di bidang PSDA di Bali. Karena pada akhirnya saya akan pulang ke Bali dan untuk membangun daerah tempat kelahiran saya. Selanjutnya, ini adalah beberapa isu yang ditampilkan di bagian A pada soal. Yang pertama adalah banjir akibat tersumbatnya drainase lokal oleh sampah plastik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana integritas saudara terkait dengan penggunaan plastik. Saya sendiri bisa menilai diri saya 90% untuk tas pengganti kantong plastik dan 80% untuk penggunaan tumbler. Nah, karena hal ini juga sudah diatur oleh peraturan daerah Provinsi Bali, karena selama pandemi ini juga saya berada di rumah hampir setahun, jadi memang kebiasaan menggunakan tas pengganti kantong plastik itu sudah biasa, karena tempat-tempat belanja dan minimarket tidak lagi menyediakan tas kantong plastik, tapi kita harus membawa tas belanja sendiri. Selanjutnya untuk tumbler saya masih 80%, karena meskipun sering membawa air sendiri, kadang-kadang saya juga masih membeli minuman dalam kemasan botol plastik gitu.
Masih beberapa kali saya membelinya, terutama untuk yang non-air. Selanjutnya adalah studi kasus banjir akibat penembangan liar di hutan. Nah, hal ini menurut soal juga sering dikaitkan dengan penggunaan tisu yang bahan dasarnya adalah kayu. Bagaimana nilai kebiasaanmu menggunakan tisu atau penggantinya? Nah, untuk tisu ini, nilai kebiasaan saya untuk menggunakan tisu atau penggantinya adalah 60%, karena masih cukup sering untuk menggunakan tisu dan tisu basah meskipun sesekali menggunakan handuk. Hal ini karena juga memang ketersediaan tisu yang banyak dan kemudian kepraktisan dalam menggunakan tisu itu sendiri. Tapi saya selalu berusaha juga untuk mengganti dengan handuk dalam penggunaan untuk mengelap dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah di bagian B. Nah, untuk bagian B ini adalah beberapa rencana praktik PSDA, integritas PSDA yang akan saya lakukan. Yang pertama, yang paling simpel adalah menggunakan air secukupnya. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di sungai atau saluran drainase. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan air hujan di rumah untuk keperluan sekunder dengan rainwater harvesting. Beberapa memang sudah dilakukan, yaitu terutama untuk menyiram tanaman dan juga memberi makan hewan. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, mempelajari potensi PSDA di daerah agar lebih mengenal potensi daerah sendiri terkait dengan PSDA. Jadi saya juga sering jalan-jalan gitu untuk melihat gimana sih pengembangan sumber daya air yang sudah ada di daerah saya. Kemudian yang selanjutnya adalah membantu menghijaukan lahan sekitar rumah dengan menanam pohon-pohon. Jadi di sekitar rumah saya juga ada banyak pohon-pohon yang ditanami sendiri, baik itu di kebun maupun di taman, untuk membantu penyerapan air di sekitar rumah. Nah, selanjutnya adalah praktik anti korupsi. Bagaimana nilai saya untuk saat ini? Itu adalah yang warna biru. Menurut saya masih 95%, masih perlu dibenahi. Kenapa? Meskipun saya tidak melakukan korupsi secara pengertian korupsi ya, tapi saya masih sering atau masih beberapa kali melakukan perilaku koruptif dan tidak berintegritas, seperti bangun kesiangan, agak malas-malasan mengerjakan tugas, dan sebagainya. Namun, terkait keuangan, saat ini saya sudah tidak berani main-main. Di usia 50 tahun, sesuai dengan pertanyaan bagaimana integritas saudara kira-kira, ya saya menjawab mungkin bisa jadi 99%, karena kan semakin bertumbuhnya usia, semakin dewasanya kita, kebiasaan-kebiasaan seperti malas-malasan, bangun kesiangan, itu seiring waktu akan terus dilatih biar bisa hilang. Ini adalah menurut saya deskripsinya ekspektasi tidak sempurna, karena meskipun kira-kira bisa mencapai 99% dengan membiasakan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, 1% sisanya adalah karena tentunya saya manusia biasa dan tentu saja masih ada potensi kekeliruan maupun sedikit. Selurus-lurusnya kita, sebersih-bersihnya kita, pasti ada celah dalam diri kita untuk bisa berbuat salah. Nah, di situ makanya saya hanya berani memberikan 99%. Selanjutnya adalah beberapa upaya untuk mencegah perilaku koruptif. Jadi untuk mencapai goals tadi 99% di usia 50 tahun, yang pertama adalah membuat jadwal harian atau to-do list, juga memasang alarm biar nggak malas-malasan untuk membuat tugas dan juga bangun nggak kesiangan. Selanjutnya adalah menyimpan sampah sebelum menemukan tempat sampah. Nah, ini adalah hal yang cukup sederhana yang saya pelajari dari sekolah dasar. Ketika kita tidak menemukan tempat sampah, daripada membuang sampah sembarangan, lebih baik kita simpan dulu, nanti baru kita buang. Itu adalah kebiasaan yang sangat baik menurut saya. Selanjutnya adalah membuat laporan keuangan mini. Ini sering saya lakukan ketika saya memperoleh bekal bulanan dari orang tua. Jadi saya melaporkan uangnya untuk apa saja kepada orang tua saya. Kemudian evaluasi diri setiap minggu malam. Jadi evaluasi diri ini penting ya, untuk menyamakan kembali apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai, dan apa yang telah kita lakukan, agar sebenarnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita katakan, apa yang kita janjikan, baik itu pada diri sendiri maupun orang lain, itu goals-nya bisa kita track. Apakah sudah tercapai atau belum.
Nah, selanjutnya adalah bagian C, atau bagian terakhir. Ini adalah berisi usulan saya untuk pelatihan integritas, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk teman-teman semua. Yang jelas adalah write what you've said, do what you write, and write what you've done. Artinya, tulis apa yang kita katakan, lakukan apa yang kita tulis, dan tulis lagi apa yang sudah kita lakukan. Nah, dengan demikian kita dapat selalu terjaga untuk melakukan apa yang kita katakan dan menjadi lebih berintegritas terhadap diri kita sendiri juga. Jadi evaluasi mingguan tadi, evaluasi diri tadi itu sangat berguna ya ketika kita menulis apa yang kita katakan, terutama yang dijanjikan, kita tulis. Kemudian do what you write, kita lakukan apa yang kita tulis. Nah, berarti kita sudah melakukan apa yang kita janjikan dan tulis lagi apa yang kita sudah lakukan sehingga kita bisa compare di akhir minggu apakah minggu ini kita sudah atau bulan ini kita sudah atau bahkan hari ini kita sudah melakukan apa yang kita janjikan atau apa yang kita katakan. Nah, beberapa tips lagi sama seperti yang tadi, yaitu jadwal harian atau alarm, kemudian menyimpan sampah, membuat laporan keuangan sendiri, dan juga yang terakhir yang paling penting adalah evaluasi diri, baik itu harian, mingguan, maupun bulanan. Baik, kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ini adalah doa penutup yang berisi harapan sesuai dengan keyakinan saya, yaitu agama Hindu. Om Swastiastu, Om Asatoma Satgamaya, Tama Soma Jyotir Gamaya, Mrityur Mamritam Gamaya. Om Santi 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 Om. Artinya, Oh Yang Widiwasa, tuntunlah kami dari jalan sesat ke jalan yang benar, dari jalan yang gelap ke jalan yang terang, hindarkan kami dari kematian menuju kehidupan yang sejati. Nah, semoga pengembangan sumber daya air di Indonesia menuju jalan yang terbaik. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai jawaban dari take home test ujian akhir semester SI 4131 pengembangan sumber daya air. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ibu dosen, Pak Agung Yono dan Ibu Widyaning Tias yang telah mengajarkan dan membimbing saya selama mengikuti mata kuliah ini. Akhir kata saya tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Terima kasih.